Velia. Di video kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama temen julid aku. Di video kali ini aku sama Renita mau sharing pengalaman kami datang ke peramal. Jadi kami nggak bermaksud nyuruh kalian untuk percaya peramal atau nyuruh kalian datang ke peramal, itu sama sekali nggak. Suka-suka kalian Betul. Nah jadi kalian kalau misalnya kepo gitu di peramal tuh ngapain aja, nah tonton terus video ini. Oke, kita mulai dulu dari kenapa sih kita datang ke peramal itu. Kenapa? Iya, jadi sebenarnya kan kita datang ke peramal tuh, oh ya kita disclaimer dulu ya teman-teman, kita baru lulus banget ya. Kita baru lulus banget S1. Terus aku yakin banget sih, nggak cuma kita berdua doang ya, pasti di luar sana juga banyak yang bingung banget gak sih, galau gitu ya sama kehidupannya. Kita bingung aja gitu. Terus padahal kita tuh posisinya juga udah masing-masing udah dapat kerjaan ya gitu. Ya puji Tuhan sudah ada kerjaan, tapi tetap aja ternyata dapat kerjaan itu pun nggak menjawab sama sekali Pertanyaan-pertanyaan kita. Iya, kayak nanti in the future kita bakal jadi apa, udah bener atau belum jalan yang kita ambil gitu. Karena kan kita sama-sama sarjana hukum ya, dan buat teman-teman yang fakultas hukum gitu, yang sarjana hukum juga mungkin tahu kayak banyak banget kan jalannya kan ya, untuk yang bisa kita pilih entah mau jadi apa gitu. Itu ada banyak banget gitu, Macem-macem lah ya. Nah, apa yang kita jalanin sekarang udah mengantarkan kita pada masa depan yang kita cari gitu. Nah, enggak kan kita juga bingung. Nah, terus waktu itu kita ke Dufan ya, mau ke Dufan ya ceritanya. Oh iya, di jalan. Nah, jadi waktu itu kan kita lagi OTW ke Dufan. Terus gue di jalan, aduh gue nggak tahu di jalan apa sih itu, Ren. Pokoknya di Tangerang gitulah. Iya, itu di Ada depan Gading Serpong gitu. Ya pokoknya di situ gue lihat ada banner gede banget tulisannya jasa baca tarot. Kalau nggak kan jasa, pokoknya baca tarot lah gitu. Terus gue rada excited sih sebenarnya gitu. Terus gue, Renita itu ada baca tarot gitu kan. Terus waktu itu Renita nyaranin, gak usah baca tarot, katanya kita ke peramal aja. Iya, jadi waktu itu kayak kan dia pengen banget kan mas ke tukang tarot gitu. Terus daripada ke tukang tarot, mending kita ke peramal aja, Mel gitu. Jadi waktu itu gue tuh pernah nonton video gitu di YouTube tentang orang keliling Glodok. Dan di situ tuh dia ada wawancara satu orang gitu, peramal. Dan itu memang jujur bikin gue kepo sih gitu. Bikin gue kepo karena dia katanya jago ngeramal gitu. Dan kebetulan dia kan pengen diramal ya, tarot kan ramalan kan gitu. Jadi gue tunjukin gitu, kayak ini Vel ini gitu. Gue tunjukin videonya ke Velia, kayak ini tukang ramalnya. Terus ternyata dia pengen. Kita pengen. Ya ini kita sama-sama pengen dan kita penasaran Kepo. gitu. Nah akhirnya kita cari tuh di Google tempatnya, sampai waktu itu tuh kita nyari nomor teleponnya ya buat mastiin si peramal itu buka atau enggak. Akhirnya setelah dikontak buka katanya. Udah kita langsung gas lah ke Glodok. Nah sesampainya di lokasi tuh ternyata kita juga ngantri ya. Ngantri sekitar, nunggulah sekitar sejam gitu ya. Sejam lebih lah. Dan tempatnya tuh sebenarnya ya biasa aja, kayak di kios gitu. Ada meja, terus nanti duduknya ada hadapan sama peramalnya. Padahal gue udah bayangin itu kayak di film-film. Ada dupa, asap-asap gitu. Iya. Enggak. Dan ya enggak ada mistis-mistis sama sekali sih. Iya benar. Ramal-ramalannya tuh gitu. Dan waktu itu udah nunggu sejam sampai... Ternyata rame loh. Yang maksudnya yang pas kita diramal juga ada orang yang ngantri. Ya banyak yang penasaran juga kali ya gitu sama peramal ini. Nah pas giliran kita nih, kita duduk tuh. Terus si bapaknya ini kan kita bingung ya itu diramalnya tuh kayak gimana sih. Terus ya udah kita tanya, Pak ini tuh diramalnya kayak gimana. Nah jadi bapaknya tuh jelasin dulu kalau cara ramal itu namanya patsu tuh ya. Jujur gue gak tahu itu. Itu pokoknya patsu kalau nggak salah. Nah namanya itu patsu. Jadi itu tuh katanya ilmu ramal itu nggak berhubungan sama hal-hal mistis atau agama, kepercayaan apapun katanya. Jadi itu tuh
ya kayak ilmu meramal gerhana bulan atau gerhana matahari katanya. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Ya mungkin kayak sederhana sih, kayak ya, kayak zodiak gitu-gitu. Soalnya dia juga sebenarnya minta tanggal lahir kita juga. Nah, dan dasar dia ngeramal kita tuh pakai tanggal lahir dan jam lahir ya. Iya, sama nama. Sama nama. Nah, terus dia jelasin dulu cara ramalnya kayak gimana, dan katanya dia tuh bakal bacain kehidupan kita gitu ya. Dari lahir sampai ya nanti meninggal gitu. Katanya sih kayak gitu. Terus dia juga udah kasih tahu di awal kalau tarifnya itu 350.000 per orang. Udah kayak dokter spesialis. Itu bikin shock sih sebenarnya, tapi kayak udah nyampe situ. Iya. Renita bodoh Evelina. Dan karena udah penasaran juga gitu ya udahlah gitu. Itu geril kita booming. Padahal 350 tuh sebenarnya menurut gue sih itu uang yang lumayan gede gitu. Apalagi untuk entry level kayak kita, pekerja entry level kayak kita. Aduh, gue bisa beli photocard tuh 350.000. McD dapat berapa McD? Nah, jadi peramalnya itu dia bikin tulisan kayak gini. Jadi nanti dia bikin itu kayak gini. Sebenarnya gue juga udah nggak tahu sih bacanya kayak gimana. Yang pertama dia bahas tuh apa aja sih? Jujur gue nggak terlalu ingat. Dia tapi pertama banget tuh nanya tanggal lahir, jam lahir. Itu jam tuh harus akurat ya, juga, harus akurat biar hasilnya akurat katanya. Iya, terus sama nama kita. Terus dia tuh nanti kan bisa ngeliat gitu kan kayak kita show apa. Terus kayak ya gak tau sih, kayak bikin tulisan Mandarin gitu, dan gue jujur gak bisa baca. Sama. Setelah dia tahu tanggal lahir, jam lahir kita, dia tuh bakal baca sifat atau watak kita. Katanya sifat ini tuh udah bawaan dari lahir. Nah, menurut gue sih ya sifat gue ini ya gue ngerasa iya ada yang benar gitu, gue tuh kayak gini, tapi ada juga yang kayak oh emang gue kayak gini ya gitu. Nah, lo gimana Rem? Jadi nih gue nggak bohong ya, nih bisa dibaca teman-teman. Jadi gue dibilangnya hati baik, bahkan saking baiknya dibilang welas asih. Dia aja ketawa anjir. Gak gitu, ya kan ada yang percaya gue welas asih. Gue gak sebaik itu. Gue bukan titisan Dewi Kwan Im yang sangat welas asih. Terus gue dibilang cermat dan teliti. Terus katanya senang tolong orang. Terus tindakannya terlalu banyak kekhawatiran. Nah, terus sama dia bilang gue nih perasa banget, katanya perasaannya main. Padahal gimana lu sebagai temen gue? No comment lah. Kalau banyak sih teman-teman gue yang ngomong kayak gue gak berperasaan ngomong gitu, pokoknya ya gitu deh, segala tindakan gue atau omongan gue kayak orang gak punya perasaan gitu ya. No comment. Tuh dia gak berani nyangkal artinya iya, diam tuh berarti iya. Ya pokoknya yang pertama itu peramalnya bakal baca sifat kita. Nah, terus selanjutnya dia itu bakal bicarain jodoh. Buat teman-teman yang kepo sama jodoh gitu, kisah percintaannya, ya mungkin ada baiknya kesana. Mungkin. Nah, tapi kalau misalnya mau nanya kayak jodoh saya siapa? Jodoh saya siapa? Itu gitu, dia itu nggak bisa. bisa. Jadi bapaknya ini tuh cuman bisa ngecocokin gitu ya. Jadi kalian juga butuh nama, tanggal lahir sama jam lahir orang yang mau kalian cocokin gitu. Kalian tuh cocok nggak sih kalau misalnya sama orang? Ya kalau misalnya mau nikah sama orang itu tuh cocok atau enggak? Ya cuman kemarin kita nggak gitu ya, soalnya pacar aja kita nggak punya. Tadinya gue mau ngasih tanggal lahirnya Cangmin sih. Oh gitu. Tapi gue nggak tahu jam lahirnya. Halu. Nah jadi di bagian jodoh ini peramalnya itu cuman kasih tahu jodohnya itu orang jauh atau orang dekat. Terus calon pasangan yang cocok itu yang kepribadiannya seperti apa. Kalau punya lu gimana? Punya gue tuh katanya nih. Gue bingung sih. Katanya jodoh gue tuh orang dekat,
Terus calon suami yang cocok adalah yang perbedaan usia besar banyak. Jadi katanya yang beda usianya tuh jauh, 6 sampai 12 tahun. Wow. Terus katanya tidak cocok nikah muda. Nah, terus peramalnya ini juga sebenarnya ngasih tahu di usia berapa sih kita cocok untuk nikah katanya. Kayaknya bukan cocok untuk nikah sih, kayak oh ini tuh kapan kita ketemu jodohnya gitu loh. Oh, Kayak pintu jodoh atau aura atau apa gitu terbuka gitu di umur berapa gitu katanya. Oke. Nah, kalau yang lu gimana? Punya gue sih katanya umur 28. Antara umur 28 sama atau umur 32 tahun. Catat ya. Catat Pe, lu lihat nanti video ini. Kita lihat nanti. Gue beneran nikah umur 28 atau umur 32 atau enggak. Oke. Nah, kalau gue berarti ini 27-28 katanya. Make sense sih kayaknya ya. Terus udah gitu dia juga bakal kasih tahu di usia berapa aja kita tuh katanya perkawinannya mudah goncang. Abis bacain jodoh, peramalnya ini bacain yang itu perjalanan hidup kita dari lahir sampai yang nanti. Nah, di bagian ini tuh peramalnya bakal kasih tahu kayak di tahun berapa aja kemungkinan kita akan ada masalah, di tahun berapa kita harus hati-hati. Tapi peramalnya ini juga nggak bisa kasih tahu spesifik gitu ya, kita tuh bakal kenapa sih gitu, bakal masalah apa yang bakal kita dapat gitu ya. Ini ya kita harus hati-hati. Dia ngasih tahu kita tahun-tahun beratnya kita, terus tahun-tahun untungnya kita juga ya, tahun-tahun hoki. Nah, kayak misalnya kita bagus buat bisnis tuh di tahun berapa, umur berapa. Ya percaya nggak percaya sih sama yang ini kan, katanya semua hari tuh baiknya di mata Tuhan. Dan katanya tuh setiap orang tuh pasti ada bagian menurunnya katanya ya, hokinya tuh menurun, entah karena sakit atau karena urusan ekonominya menurun. Tapi ya peramalnya juga nggak bisa pastiin gitu kan. Itu kenapa? Nah, abis itu peramalnya juga kasih tahu bisnis apa sih misalnya yang cocok untuk kita jalanin gitu ya. Nah, kalau lu ada apa aja, Ren? Gue tuh dibilang cocok sama elemen air, kayu, sama logam. Nah, ini yang lucu nih. Kan jadi di setiap elemen itu kita dikasih tahu ya, misalkan elemen air itu bisnis apa aja kan yang ada di situ, kayu juga apa aja gitu. Misalkan katanya kalau air tuh ekspedisi, travel gitu. Nah, gue tuh dibilang, kan gue dapat elemen logam juga nih. Dibilang gue hoki untuk bisnis spare part. Kayak FYI aja ya, mama papa gue tuh pebisnis spare part. Jadi tanpa diramal pun gue udah tahu gue hoki dari situ gitu. Emang gue udah tahu gitu, tanpa gue usahakan pun gue hoki di situ men gitu. Kayak ya itu mah gimana ya, bahkan gue nih sampai badan gue segede gini aja gara-gara spare part gitu. Selain itu ada apa lagi? Gue logam katanya toko elektronik gitu ya, toko besi, konstruksi gitu sih katanya gitu. Nah, kalau gue tuh katanya cocoknya bisnis nih yang elemen air, kayu, sama api. Nah, kalau air tuh ya tadi ada disebutin travel, ekspedisi, trading company, pelayaran, perikanan, peternakan, alat kecantikan, alat kesehatan, banyak sih. Terus buat yang elemen kayu tuh katanya ada obat-obatan, kertas, mebel, makanan, hasil bumi, sembako. Terus yang api itu katanya bidang jasa atau agen. Itu yang gue iriin dari lu. Gue pengen jadi pengacara kan, terus gue gak dapet gitu bidang jasa. Kayak OMG gitu, kun fayakun lah ya, gak usah dipercaya. Giliran yang jelek-jelek gak usah dipercaya, yang bagus diaminin. Ya gak apa-apa kan, itu jadi sugesti supaya kita tuh mikirin yang bagus, siapa tau nanti kejadiannya bagus gitu. Jangan mikir jelek nanti jelek beneran gitu. Terus peramalnya juga ini kasih tahu ini yang pantangan sio untuk pasangan. Jadi kayak kita tuh nggak boleh cari pasangan yang sionya apa-apa gitu. Dan yang cocoknya tuh apa? Yang cocoknya dikasih tahu ya? Dikasih tahu kalau gue. Ini cocok sih. Oh ya. Katanya gue cocok untuk sama sio anjing. Hei para anjing.
Kalau gue tuh katanya kambing, anjing, babi. Para babi. Itulah kira-kira. Jadi sebenarnya iya sih, ini tuh kayak nggak berhubungan sama setan gitu-gitu kayak. Jadi peramal itu bukannya kayak minta pencerahan ke setan yang kayak gitu. Tapi nggak ada mistis-mistisnya lah. Tapi tuh biasa gue nggak dapet apa yang gue cari sih. Sama. Gue sebenarnya gue kan ke peramal itu sebenarnya gue tuh pengen tahu ini nih yang gue jalanin sekarang nih udah bener atau belum, atau gue pengen kayak apa ya, beneran kayak dia kasih tahu di masa depan tuh gue jadi apa. Jadi biar kayak misalkan nih di masa depan kayak gue jadi pedagang gitu, ya udah kayak ngapain gue sekarang capek-capek PKPA men. Ngapain gue capek-capek kayak ngambil profesi advokat gitu, atau misalkan dia ngeramal gue di masa depan jadi pengacara gitu kan, kayak oh berarti ini jalan udah bener gitu loh. Sebenarnya salah kita juga sih gitu. Iya, padahal dia tuh udah jelasin dari awal ya kan dia bakal ngeramal kayak gimana gitu, tapi masih kita lanjutin loh. Ya karena itu penasaran. Enggak, bukan penasaran sih. Memang pada dasarnya dumb and dumb. Nah, jadi buat kalian yang punya permasalahan kayak kita gitu ya, galau butuh jawaban yang kayak kita gitu, ya ini bukan jawabannya gitu. Ke peramal tuh bukan, atau kita salah peramal aja atau gimana. Ya mungkin kalau nanya, mungkin kalau misalkan kita punya pacar terus kita kasih tunjuk dia gitu, mungkin itu akan menjawab itu bisa benefit ya, gitu kan, untuk nyocokin iya ngasih benefit gitu ke kita. Tapi kalau yang kayak kita cari kan sesuatu yang nggak tahu gitu kan, awang-awang kayak nggak bisa deh ke situ. Kayaknya nggak ada yang bisa ngasih tahu masa depan kita kayak gimana nggak sih. Tapi gue pernah ketemu peramal yang beneran kayak iya di mana tuh. Jadi buat kalian yang penasaran dan kalian punya banyak punya duit lebih gitu, oke sih kayaknya ke peramal kayak gini. Buat Silakan lah coba, just for fun gitu. Tapi ya buat kalian yang ya kayak kita lah gitu kan, pengen tahu, beneran pengen tahu serius. Kayak gimana sih hidup kita ke depannya gitu kan. Itu bukan jawaban yang udah mendingan bener sih kata filsuf, kayak lu hidup harus in the present gitu, gak usah mikir-mikir masa depan gitu loh. Gimana nanti lah, udah gimana nanti, udah hidup tuh di masa sekarang gitu, jalanin aja yang terbaik di masa sekarang. Jadi buat misalnya yang mau kesana ya pikir-pikir lagi lah, kalian kira-kira bakal nemu jawaban gak sih kalau misalnya datang ke peramal kayak gini. Jadi segitu aja testimoni kita datang ke peramal. Nah buat kalian jangan lupa like video ini. Dan kalian mungkin yang misalnya punya pengalaman juga gitu datang ke peramal, kalian boleh share juga di komen gitu. Dan jangan lupa subscribe. Bye.